Sekarang kita ngomong panik buying-nya, Mas. Atau yang YLKI sejak bulan Februari awal sudah rilis kemana-mana soal harga masker. Yes, nih sekarang saya mau ngomong di situ. Kalau tadi ada hoax, ternyata memang benar ada hoax, tapi kemudian ada informasi itu tidak dijelaskan dari informasi, sehingga hoax berkembang karena informasi yang jelas tidak dikemukakan. Itu kalau dalam konteks hukum kena undang-undang ITE. Nah sekarang karena ada kelangkaan mengenai suka atau tidak suka, memang masyarakat membutuhkan masker. Tapi ketika ada kelangkaan masker, kita tahu ada dua masalah besar di situ, Mas. Ada orang yang menimbun barang utama atau barang yang sangat penting ini, dan karena menimbunnya itu kemudian menjadikan yang disebut dengan panic buying. Bahkan kemudian orang kelangkaan ini menyebabkan banyak hal lainnya kan. Satu, orang-orang yang merasa itu bisa menjadi frustasi, orang-orang yang menyimpan yang mendapat keuntungan tinggi menjadi merugikan yang lain-lain. Mulai ada nggak pengaduan-pengaduan kayak gitu? Sudah banyak. Sudah mulai banyak. Jadi pengaduan mulai corona dan merebaknya menguatnya corona dan masker itu, pengaduan YLKI itu pertama menyangkut kesulitan masyarakat mengakses masker, baik yang N95 ataupun yang masker reguler ya. Nah sebenarnya lebih urgent yang reguler itu karena dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari, sekedar dia batuk, flu ataupun di tempat-tempat tertentu. Dan ini sebenarnya kebutuhan masker itu bukan hanya karena corona kan, hampir sebagian besar aktivitas dia juga memerlukan masker kan. Kita di Jakarta kalau di jalan raya kan naik motor misalnya menggunakan masker. Boleh nggak saya sudah sebut ini masker ini sudah salah satu barang utama juga karena banyak diperlukan. Iya. Bukan hanya 9 bahan pokok. Ya kalau dalam situasi normal belum. Tapi kalau suatu situasi yang emergensi seperti sekarang itu jadi barang utama. Ya. Kalau tidak di dalam pasal mengenai undang-undang perdagangan itu Mas, di pasal 29 disebutkan ada barang kebutuhan pokok dan ada barang penting, dan ini mungkin bisa masuk dalam klasifikasi barang penting. Padahal juga ngeri loh Mas, hukumannya itu dia kena 5 tahun atau denda 50 M. Makanya waktu itu kita merilis terkait dengan melambungnya harga masker dan langkanya masker itu. Pertama kita minta polisi untuk mengendus ada nggak tindakan-tindakan pidana ekonomi terkait dengan ini, apakah penimbunan atau apa. Dan kemudian juga KPPU. Iya, KPPU itu berkaitan dengan produsen yang memproduksi masker ini ya, dia bikin kartel nggak tuh? Iya, sebenarnya dalam konteks KPPU itu ada salah satu pasal itu adalah soal excessive margin. Excessive margin di mana keuntungan yang berlebih, yang itu dilarang dalam undang-undang anti monopoli itu. Dengan membuat kartel harga itu kan? Tapi kemarin saya baca di media KPPU sejauh ini belum menemukan fenomena itu, tapi kita sudah warning itu agar dilakukan penyidikan dan polisi. Nah, tapi saya juga dapat info lapangan, polisi ini dalam melakukan upaya enforcement memang menunggu pengaduan dari konsumen, salah satunya YLKI, dan mereka sudah follow up itu. Tapi resmi itu ngadunya YLKI atau cuma melalui rilisnya? Rilis dan kemudian kita kirimkan juga ke tembuskan, kan kita bikin rilisan surat pengaduan, surat resmi ke pengaduan ke dalam hal ini tupoksinya kita kirim ke Dirjen Perlindungan Konsumen dan Standarisasi Kemendak. Kemudian kita tembuskan ke Polri salah satunya, dan kita melihat di lapangan jadi follow up. Cuma polisi dari info yang saya tangkap itu belum punya definisi atau kriteria penimbunan masker itu seperti apa. Sehingga polisi ketika menangkap itu kebiah-uyah atau pukul rata ya. Dan ini bisa masalah baru lagi nih. Masalah baru. Dan sialnya juga ada oknum-oknum polisi yang kemudian memeras pelaku usaha. Mereka dimintain masih saja itu kelakuan kayak gitu. Dan segala macam. Itu pengaduannya masuk juga? Ya, kita menerima informasi itu dari Kapolri kita yang baru ini yang luar biasa. Mas, kalau saya mau simpulin gitu kan, pertama panic buying yang sekarang terjadi sebenarnya harusnya bisa dikendalikan. Bisa. Kalau kemudian ada leadership yang kuat atau unsur pimpinan dari pemerintahan yang menjelaskan sejauh mana dampak itu sedang terjadi dan apa potensi-potensi lanjutannya,
dan how to minimize Ya. ya potential impact-nya itu. Yang kedua. Terus yang ketiga, ada tim yang secara khusus yang dibentuk yang bisa two-way traffic tuh Mas. Kalau ada pengaduan direspon, kalau ada informasi baru diberitahukan. Sebab kalau nggak ada informasi kayak gitu akan susah. Terus yang ketiga yang juga jadi penting, law enforcement harus jalan, terutama kaitannya ke penimbunan. Tapi juga law enforcementnya ini jangan menimbulkan kepanikan baru karena itu dijadikan ladang pemerasan. Dan itu bisa jadi masalah. Terus yang keempat yang juga jadi penting, pemerintah harus memberitahukan stok kita lengkap. Even kalau dibutuhkan. Iya, kemarin kan juga Presiden bersama beberapa menteri yang mengatakan jangan khawatir stok kita lengkap. Tapi kekhawatiran juga secara industri juga mulai terasa. Karena apa? Karena impor bahan baku kan mengalami kesulitan. Ya, karena transaksi perdagangan dengan China itu berhenti. Sementara kita masih banyak mengimpor bahan baku dari China. Ya. Nah, sekarang berhenti karena kasus corona. Jadi jangan bohong lagi nih. Jangan bohong lagi. Nah, dari mana pemerintah mencari stok bahan baku untuk hal ini? Apakah dari negara lain? Negara lain juga impactnya tentu harganya lebih mahal dan segala macam. Nah, itu saya kira pemerintah mengatakan stok cukup, tapi alur bahan bakunya dari mana ini? Karena masih impor bahan pangan itu masih sangat tinggi. Bahkan even dari Amerika. Berhentilah bersembunyi di balik pernyataan-pernyataan, karena sekarang masyarakat udah cerdas. Dia selalu akan menuntut dan bertanya jauh lebih teliti. Nah, kalaupun stoknya ada, keterjangkauan harganya bagaimana? Pemerintah harus menjamin dua hal, stoknya, distribusinya, dan keterjangkauan harga, karena itu menyangkut ability to pay. Keterjangkauan harga ini menjadi penting karena sebagian besar masyarakat kita adalah masyarakat yang kurang mampu. Iya, apalagi menyangkut bahan pangan kan, karena itu kan root kita kan. Nah, itu yang saya kira pemerintah juga belum clear menjelaskan itu. Jadi janganlah ada dusta di antara kita sebenarnya kan. Mana mungkin kau tipu terus. Keren. Jadi sebenarnya Corona nggak bisa dianggap remeh-temeh. Corona sekarang masih hidup dan bisa menimbulkan dampak yang tak terkirakan dan sebelumnya. Tapi sebenarnya mungkin kita harus segera membenahi komunikasi publiknya, memberitahukan lebih jelas, membuat tutorial-tutorial yang menjelaskan itu, dan di ruang-ruang publik harus ada pengumuman-pengumuman untuk mengantisipasi itu. Dan yang jauh lebih penting sebenarnya masyarakat harus menyiapkan dirinya masing-masing supaya tidak terkena dampak dan menjadi korban dari itu. Yang jauh lebih penting sebenarnya pemerintah harus memperhatikan orang-orang lapis bawah yang kesulitan untuk mengakses bahan pokok dan masker yang harganya sama juga ini Mas Bambang. Pemerintah jangan ngomong masyarakat nggak panik, tapi pemerintah sendiri panik. Dalam hal ekonomi misalnya ya. Panik karena pemerintah itu apa? Misalnya menyangkut sektor pariwisata yang anjlok ya. Ini memang lagi terjadi di mana-mana. Semua anjlok. Industri pesawat terbang tertinggi di dunia seperti Etihad aja mulai megap-megap karena flightnya tutup ya, ke Cina tutup, ke Iran tutup, ke Arab tutup, KT Pasifik juga begitu. Dan pemerintah juga di sana menganjurkan agar kalau tidak urgent, tolong jangan bepergian dulu. Nanti kita malah disuruh bepergian, kasih insentif untuk wisata segala macam. Ini yang kemarin kita bikin statement bahwa nggak perlu pemerintah membuat diskon tarif pesawat. Yang penting itu yakinkan bahwa pemerintah mampu mengelola konflik akibat corona ini. Karena kalau pemerintah bisa meyakinkan publik berkait dengan corona, otomatis masyarakat akan bepergian untuk akan berwisata. Tapi kalau tidak didorong berwisata, nanti malah menimbulkan penyakit-penyakit baru, dampak sosialnya akan lebih besar. Tapi sembilan nakal, Mas. Pemerintah jangan bilang masyarakat tidak panik. Kamu menunjukkan dirimu panik sekarang. Iya. Dengan membuat kebijakan yang panik juga, bagaimana tuh button tidak ditekan dengan. Jadi kita didorong untuk tidak panik buying, tapi pemerintah melakukan panik policy. Awat.
Mas Tulus, kita harus mulai cek ke masyarakat sekarang. Ini kan baru perbincangan di antara kita. Ya. Apa yang sesungguhnya dirasakan, apa yang diperlukan oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan pemerintah juga melakukan respon yang segera, karena menyelesaikan corona tak bisa didiskusikan, tapi harus ada kebijakan yang tepat, dan kebijakan itu berbasis pada kebutuhan. Ya. Dan betul-betul bukan kepanikan yang dihasilkan. Luar biasa. Terkait panik buying itu, nanti kalau misalnya jadi bola liar, ya mau tidak mau harus ada pembatasan pembelian. Ya, karena jangan sampai hanya orang yang berduit saja yang bisa membeli. Satu pembatasan pembelian. Kedua, support untuk orang yang tidak mampu membeli. Iya, termasuk bagi-bagi gratis masker misalnya. Ya. Di Singapura gitu, Mas. Iya. Militernya itu diaktifkan untuk packing Betul. seluruh masker, dan kemudian pemerintahnya mendistribusikan free masker-masker itu ke seluruh masyarakat. Jadi tidak perlu ada panic buying membeli masker, karena maskernya dibilang free, dikasih free. Ya tentu kan Indonesia luas banget. Dan yang Singapura. tadi yang juga salah kaprah itu masker itu, jadi yang sehat nggak perlu pakai masker. Yang sakitlah yang perlu pakai masker. Karena tadi corona bisa menular bukan hanya lewat ini, tapi semprotan di meja, mungkin air liurnya atau ini di meja, kemudian tangan kita pegang, dan itu sangat besar kemungkinan itu. Jadi kalau gitu tingkatkan ketahanan kesehatan tubuh. Ya. Terus kedua, meminimalisasi seluruh potensi infected itu dengan cara sering mencuci tangan. Iya. Kalau orang Islam Jauh lebih penting lah cuci tangan itu daripada menggunakan masker. Dan itu tapi bukan cuci tangan kebijakan ya, bukan. Nah, itulah. Ini keren nih. Kita mesti lanjutin lagi nih diskusinya, Mas Tulus. Kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian penting. Siap. Dari proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Nanti kita keren, bisa Terima kasih. tema-tema spesifik yang aktual masih banyak. Mantap.